Oke, di video sebelumnya kita udah bahas tentang definisi dari transformasi Z. Di sini kita akan coba mencari tahu transformasi Z dari salah satu sinyal atau bentuk dari sinyal XN yang sangat terkenal. Yaitu coba ya, gimana kalau misalkan XN ini adalah suatu bentuk eksponensial, A pangkat N. Nah, pertama kita coba dulu ya. Kalau misalkan sinyalnya adalah A pangkat N UN, apa bentuk transformasi Z-nya? Oke. Oh iya, untuk di sini saya hanya menjelaskan ya, hanya menunjukkan apa bentuk dari XZ-nya. Tapi nanti teman-teman kalau sudah paham sebenarnya nggak perlu diturunin lagi dari awal. Teman-teman bisa cukup mengingatnya ya. Tapi di sini supaya paham datangnya dari mana, kita coba turunin bareng-bareng. Oke. Ingat definisi transformasi Z itu adalah penjumlahan XN Z pangkat minus N untuk semua nilai N. Oke. Kalau misalkan XN adalah A pangkat N UN, perhatikan di sini yang krusial adalah UN ya. UN itu kan sinyal yang terbatas untuk N lebih besar sama dengan 0. Seperti ini, dia nilainya 1 untuk N lebih besar sama dengan 0. Makanya ini batas integralnya, batas penjumlahannya bisa berubah dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. XN-nya A pangkat N Z pangkat minus N. Oke, karena UN itu adalah 1 untuk N lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk N kurang dari 0. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita faktorkan nih N-nya ya. N0 sampai tak hingga AZ pangkat minus 1 pangkat N. Nah, ini apa? Ini merupakan bentuk deret geometri tak hingga. Iya nggak? Kita udah belajar nih dari SMP. Deret geometri tak hingga. Kalau kita punya bentuk 1 tambah A tambah A kuadrat atau ya tambah seterusnya, ini kan sama dengan 1/1 kurang A ya. Oke. Datangnya dari mana? Ya, silakan direview kembali ya tentang materi SMA-nya tentang deret geometri tak hingga. Nah, maka ini akan sama dengan kalau N-nya 0 kan ini jadi 1 ya. Berarti adalah 1 tambah AZ pangkat minus 1 tambah AZ pangkat minus 1 dikuadratkan semuanya tambah seterusnya. Atau dalam kata lain, ini adalah A-nya gitu kan. Atau ini adalah kotaknya. 1 tambah kotak kuadrat sama dengan 1/1 kurang kotak gitu. Nah, oke. Berarti kita punya ini adalah 1/1 kurang AZ pangkat minus 1. Itu dia hasilnya. Nah, apakah stop di sini? Tidak. Ingat ya, untuk Z transform ada yang namanya ROC, Region of Convergence. Nilai Z berapa yang menyebabkan ini itu berlaku gitu. Karena dia nggak berlaku untuk semua Z. Kenapa? Karena ada nih beberapa nilai Z yang menyebabkan infinite sum ini divergen. Dia nilainya tak terbatas gitu. Nah, gampang ya. Kalau deret geometri kan ini syaratnya mutlak A itu harus kurang dari 1. Ya kan? Itu kalau deret geometri. Syaratnya. Supaya dia penjumlahannya itu ada nilainya. Nah, berarti di sini syaratnya adalah AZ pangkat minus 1 dimutlakan atau amplitudenya itu harus kurang dari 1. Atau dalam kata lain, kan ini kan sama dengan gini ya. A per Z kurang dari 1, ya Z-nya nggak boleh 0, Z lebih besar dari A gitu. Ya, ini kita asumsikan A-nya positif ya. Kita asumsikan A-nya positif. Atau kalau nggak positif juga nggak apa-apa sih, nanti kan juga dimutlakan. Nah, berarti ROC-nya mutlak Z lebih besar dari A gitu. Nah, ini penting nih. Jadi nggak cuma stop di 1/1 kurang AZ pangkat minus 1. Tapi harus kita sertakan ROC-nya. Nah, kalau nggak percaya, coba deh. Kita tinjau sekarang XN sama dengan minus A pangkat N. Minus A pangkat N U minus N minus 1. Nah,
Coba ya. Apa nih transformasi Z-nya? Ya udah, kita balik lagi ke definisi. XZ sama dengan sigma N minus tahingga sampai tahingga X N Z pangkat minus N. Nah, perhatikan U minus N minus 1 itu dia bernilai 1 kalau misalkan N-nya itu, nah ini, N-nya itu kurang dari sama dengan minus 1. Oke. Jadi, U minus N minus 1 itu sama dengan 1 untuk N kurang dari sama dengan minus 1. 0 untuk N lebih besar dari minus 1. Jadi dia berkebalikan dari UN gitu. Nah, berarti kita bisa ubah nih batas integralnya. Yang awalnya atasnya itu dari tahingga, tapi kita mulai dari minus 1. Atau berakhir dari minus 1, mulai dari N ya, sama dengan minus tahingga. Berarti sigma N sama dengan minus tahingga sampai dengan minus 1. XN-nya berarti minus A pangkat N Z pangkat minus N. Nah, ini kita harus agak pintar-pintar nih. Nah, kita kalau misalkan suatu variabel ya, misalkan kita definisikan minus N itu adalah misalkan K kecil. Nah, berarti kan ini sama dengan sigma K ya tahingga sampai dengan K-nya 1. Atau ini karena ini sigma kan dia bisa dibalik ya, dia nggak kayak integral. Jadi kalau integral kan batasnya dibalik, dia jadi ada minusnya. Tapi kalau sigma ini kan dia menjumlahkan, jadi dia tidak berubah tandanya. Maksudnya jadi nggak ada penambahan negatif. Jadi tetap berlaku seperti ini. Sigma K dari 1 sampai dengan tahingga. Nah, ini minusnya bisa kita keluarkan ya, minus yang di sini. A pangkat N itu kan A pangkat minus N. Atau bisa kita tuliskan, ini A pangkat minus 1 Z pangkat K. Gitu. Nah, ya udah, kalau udah kayak gini kan, ini deret geometri juga ya. Tadi kalau deret geometrinya mulai dari 1, dia seperti ini. Kalau mulainya dari A, ya dia kita kali aja, berarti A per 1 kurang A gitu kan. Berarti ini adalah minus A Z pangkat minus 1 dibagi dengan 1 dikurang AZ pangkat minus 1. A pangkat minus 1 Z, A pangkat minus 1 Z dibagi 1 kurang A pangkat minus 1 Z. Nah, kalau kita mau menyatakan dalam variabel Z pangkat minus 1, berarti kita kali ini lah ya. AZ pangkat minus 1 untuk pemilihan dan penyebutnya. Maka kita dapatkan minus 1 per AZ pangkat minus 1 kurang 1. Atau 1 per 1 kurang AZ pangkat minus 1. Nah, perhatikan. Transformasi Z-nya sama. Tuh. Sama dengan A pangkat NUN. Nah, kalau gitu lah gimana? Masa transformasi sama gitu kan? Makanya itu pentingnya kita menyatakan ROC. Kalau ini ROC-nya apa? Nah, di sini kan berarti rasionya itu adalah A pangkat minus 1Z ya. Berarti supaya deret ini konvergen, berarti A pangkat minus 1Z kurang dari 1. Atau Z, mutlak Z kurang dari A. Jadi ROC-nya itu adalah mutlak Z kurang dari A. Nah, jadi gitu ya. Pentingnya untuk menyatakan transformasi Z beserta ROC-nya. Nah, apa sih ROC itu kan? Ini apa nih masuk? Apa arti dari mutlak Z lebih besar dari A? Apa arti dari mutlak Z kurang dari A? Jadi Z ini kan adalah variabel kompleks ya. Variabel kompleks. Kita bisa nyatakan dalam bidang kompleks atau kompleks plane. Atau kalau di PSD kita
biasa menyebutnya dengan Z-plane, bidang Z. Jadi sumbu mendatar adalah bagian realnya, sumbu tegak adalah bagian imajinernya. Nah, apa itu mutlak Z? Apa itu mutlak? Kalau misalkan kita ngomongin bilangan kompleks, ini adalah magnitude. Magnitude. Apa sih bentuk yang magnitude-nya selalu sama? Lingkaran kan? Karena kalau lingkaran itu, misalkan ini lingkaran berjari-jari satu. Oh, berarti mutlak Z sama dengan satu. Karena di panah manapun, dia panjangnya selalu satu gitu. Nah, jadi apa nih arti dari mutlak Z kurang dari A? Atau mutlak Z lebih besar dari A? Bayangin ada suatu lingkaran di bidang Z yang berjari-jari A. Oke, berjari-jari A. ROC, mutlak Z kurang dari A itu menyatakan bagian dalam dari lingkaran ini. Gitu. Jadi untuk yang ini, XN minus A pangkat N, U minus N minus 1, itu ROC-nya adalah bagian dalam dari suatu lingkaran berjari-jari A. Sedangkan untuk yang ini, A pangkat N, U, N, dia ROC-nya adalah bagian eksterior atau bagian luar dari lingkaran ini gitu. Nah, dari sini sedikit insight aja ya, atau sedikit spoiler. Kita bisa menentukan nih, kalau sinyal kausal, nah itu udah pembahasan lain lagi tuh. Sinyal kausal itu kan sinyal yang terdefinisi, inputnya itu untuk N lebih besar sama dengan 0. Perhatikan dia ROC-nya itu adalah bagian eksterior dari suatu lingkaran. Sedangkan ini, yang anti kausal, dia adalah ROC-nya bagian interior dari suatu lingkaran berjari-jari tertentu. Nah, tapi kita akan bahas tentang sifat-sifat sistem dari perspektif domain Z di lain waktu ya. Tapi untuk sekarang kita udah bisa nih, kita udah tahu ya bentuk transformasi Z dari dua bentuk. Ya, dari bentuk sinyal yang paling terkenal, yang paling sering digunakan seterusnya, yaitu A pangkat NUN. Ini akan kepake terus dan terus. Dan kita juga udah melihat pentingnya menyatakan ROC, karena beberapa sinyal itu berbeda, dia memiliki transformasi Z yang sama, tapi yang membedakan adalah ROC-nya. Gitu. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.